Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga. Oke, baik, untuk kesempatan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang rencana dan implementasi SMK 3 atau Sistem Manajemen K3 di proyek atau di perusahaan. Nah, Sistem Manajemen K3 atau SMK 3 ini memang sekarang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lingkungan kerja, baik itu di perusahaan maupun di kegiatan proyek. Karena dalam sistem manajemen ketika ini merupakan salah satu syarat sebuah perusahaan untuk melakukan operasional atau melakukan kegiatan berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan, terutama perlindungan terhadap tenaga kerja. Ya, sistem manajemen K3 ini membutuhkan ahli K3 di dalamnya untuk menyusun bagaimana penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam sistem ataupun dalam praktek kerja yang ada di sebuah perusahaan atau di kegiatan proyek. Ya, sebelum masuk ke hal yang lebih mendasar, kita coba menyampaikan dulu mengapa membangun sistem manajemen K3 atau SMK 3 itu sangat penting di perusahaan atau di kegiatan proyek. Oke, yang pertama adalah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial, ekonomi yang terkait dengan penerapan ketiga, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan kematian, menunjukkan karyawan anda bahwa Anda peduli tentang keselamatan dan kesehatan mereka, melindungi investasi pada karyawan melalui perekrutan dan pelatihan kembali, mengurangi absensi karena sakit dan cedera, kelelahan dan interupsi kerja, membantu dalam menjaga kualitas produk atau jasa yang kita hasilkan, menghemat biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan ganti rugi terkait dengan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang 11 terpantaunya bahaya dan risiko yang ada di perusahaan kita. Yang ke-12 adalah pengakuan terhadap kinerja ketiga di perusahaan dalam pelaksanaan SMK 3. Ya, jadi ini adalah 12 alasan mengapa membangun SMK 3 itu sangat penting di perusahaan atau di kegiatan proyek, karena memang inilah yang menjadi fokus utama bagaimana sebuah kinerja perusahaan atau pelaksana K3 itu melaksanakan eh, penerapan implementasi ataupun penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Ya, ini adalah alasannya. Ya. Jadi mengapa membangun SIM K3 itu sangat penting? Jadi banyak sekali alasannya, yang saya rangkum adalah 12 alasan utama. Oke, kita lanjut. Next, sekarang bagaimana membangun sistem manajemen K3 ya. Jadi kalau di dalam pelaksanaan atau di dalam sistem K3 yang ada, memang ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam perencanaan ini untuk membangun sistem K3, mulai dari plan, menuju itu pelaksanaan, cek itu melakukan cross check ulang ataupun melakukan evaluasi, action itu yang terakhir adalah melakukan peninjauan kembali dalam kegiatan oleh manajemen. Jadi ini merupakan urutannya komitmen dan kebijakan dari perusahaan merencanakan kegiatan ketiga, ini memerlukan ahli masukan-masukan dari para pakar ketiga, kemudian penerapannya ini di lapangan ada supervisor ketiga untuk melakukan pengawasan, pengukuran dan evaluasi sebagai indikator capaian kegiatan ketiga, peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen terkait dengan hasil evaluasi dan pengukuran yang dikaji ulang dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan. Ya. Yang pertama, dalam SMK 3 ini dilaksanakan dalam setiap perusahaan dengan berpedoman terhadap 5 prinsip dasar ya. Yang pertama, komitmen dan kebijakan. Ya, ini memang menjadi utama ya. Kalau misalnya perusahaan tidak punya komitmen terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pasti tidak akan mengutamakan penerapan ketiga di perusahaan mereka. Ya, kebijakan juga kalau hanya sekedar wacana seperti itu tidak
masukkan ke dalam bentuk kebijakan yang bersifatnya peraturan, itu akan juga menjadi hal yang sia-sia. Terus yang kedua, perencanaan. Nah, inilah tahap persiapannya, kita merencanakan bagaimana ketiga itu diterapkan, ya, dirancang terlebih dahulu, termasuk juga di dalamnya adalah sosialisasi, promosi ketiga, kemudian perancangan kegiatan baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, termasuk juga bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dari penerapan ketiga yang ada. Nah, yang ketiga adalah penerapannya. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, ini juga diperlukan pengawasan terkait dengan penerapan K3-nya. Harus ada supervisor yang mengawasi keberhasilan dari K3 sendiri, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Nah, ini ada standar-standar yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan, dan biasanya dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu yang telah ditetapkan oleh WHO maupun standar terkait dengan lingkungan maupun kesehatan dari pekerja, ya, termasuk juga keamanan dari pekerja, itu ada standarnya yang telah ditetapkan oleh WHO, kemudian ILO sebagai lembaga organisasi kerja dunia maupun keputusan Menteri Ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kelima, tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Nah, tinjauan ulang ini adalah hasil evaluasi dari pengukuran dan evaluasi yang telah dilakukan, hasilnya seperti apa, jika masih ada kekurangan, itu dilakukan upaya-upaya perbaikan, jika sudah berhasil, bagaimana upaya peningkatannya, itu harus dilakukan di dalam peninjauan. Oke, nah selanjutnya bagaimana kita melakukan penyusunan rencana program ketiga di proyek kita. Nah, dalam penyusunan rencana ini, yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu syarat-syarat ketiga yang ada. Ini biasanya sesuai dengan kontrak, peraturan, dan undang-undang. Yang kedua, rencana kegiatan proyek atau RKP terdiri dari rencana mutu atau quality plan. Ini biasanya sesuai dengan persyaratan kontrak kita, pedoman mutu juga, sistem prosedur SM ISO 9001 tahun 2000, ya, kemudian jadwal waktu atau timeline atau schedule, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah rencana anggaran biaya, meliputi rencana biaya langsung ataupun tidak langsung sampai pekerjaan selesai. Kemudian yang keempat, rencana program ketiga atau safety health plan sesuai dengan persyaratan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem manajemen ketiga. Ini adalah rencana dari kegiatan proyek sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami dalam penyusunan rencana ketiga di proyek. Biasanya memang kontrak di awal itu mengikuti dari peraturan atau undang-undang yang berlaku terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kemudian yang sekarang kita bahas adalah bagaimana menyusun daftar metrik, ya. Ini berisi tentang kolom-kolom. Yang pertama tentang nomor urut dari kegiatan. Kemudian lokasi atau jenis pekerjaan pada setiap aktivitas itu dicatat bagaimana sumber risiko apa saja, kemudian dampaknya nanti seperti apa, dicatat, ya, di setiap proses pekerjaan kita, mulai dari tahap persiapan, produksi, kemudian sampai selesai, bahkan sampai pengiriman, distribusi, itu semuanya masuk dalam aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah jenis risiko kecelakaan, upaya pencegahannya seperti apa, pengendalian risiko, penanggung jawabnya siapa, aktivitasnya apa, itu harus dilakukan pencatatan, ya. Yang ketiga, kita menyusun daftar metrik prosedur operasional alat, terdiri dari yang pertama nomor urut peralatan, kemudian jenis alat yang ada, kemudian bagian-bagian dari alat yang harus diperiksa apa-apa saja, kemudian cara pengoperasionalan dan cara pengendalian risiko selama operasional. Misalnya dia ada risiko kemisingan, bagaimana cara upaya pengendaliannya, ada risiko terhadap getaran, bagaimana upaya pengendalian risikonya, itu dicatat. Yang selanjutnya adalah keterangan dan penanggung jawabnya siapa, ya, keterangan apakah berfungsi dengan baik atau tidak, penanggung jawabnya siapa di peralatan tersebut, dicatat. Kemudian yang keempat, menyusun agenda kegiatan atau inspeksi pertemuan. Ini biasanya untuk evaluasi, ya, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Nah, biasanya ini ada perwakilan dari pekerja yang kita agendakan untuk melakukan pertemuan. Yang kelima, struktur organisasi dan uraian tugas P2K3. Ya, ini siapa yang bertugas terhadap pelaksanaan P2K3. Di P2K3 ini yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, ya, terhadap
pelaksanaan K3 di ya, terkait dengan pembentukan panitia pembina atau P2K3, panitia pembina keselamatan kerja, ini menurut Permenaker ya nomor 4 tahun 87 tentang panitia pembina ini harus menunjukkan bahwa ahli keselamatan kerja merupakan bagian dari tugas P2K3, di mana salah satu syaratnya adalah jika mempekerjakan 100 orang atau lebih atau tempat kerja atau pengusaha atau pengurus itu mempekerjakan kurang dari 100 tenaga kerja namun menggunakan bahan dan proses instalasi yang berisiko besar seperti ledakan, kebakaran, keracunan, penyinaran radioaktif, maka dia wajib membentuk petugas ataupun panitia pembina K3. Ini biasanya terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, sekretaris kedua. Dia adalah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi perusahaan menunjuk perwakilannya sebagai ahli P2K3. Termasuk juga unit penanggulangan keadaan darurat atau kebakaran untuk pertanggungjawabannya harus ada. Nah, yang keenam adalah daftar alamat pihak-pihak yang harus dihubungi keadaan darurat, seperti yang pertama rumah sakit, puskesmas, dokter, Perkes terdekat siapa saja, itu nomornya harus ada, daftar kontaknya. Yang kedua, kantor dinas pemadam kebakaran terdekat, ya. Selanjutnya adalah kantor Depnaker atau departemen atau kementerian ketenagakerjaan, kemudian kantor polisi aparat keamanan lainnya, ya itu harus ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi harus ada pengakuan. Nah, kemudian kerangka prosedur K3 yang ada. Ya, selanjutnya metrik tadi sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah kerangka prosedur K3. Nah, pada setiap proyek ini memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa pada setiap proyek harus tersedia prosedur K3 sesuai dengan tingkat resikonya, mulai dari karakteristik pekerjaan dan harus jelas juga walaupun kita buat seringkas mungkin, tapi harus dapat dimengerti dengan baik. Oke, selanjutnya contoh susunan prosedur K3 ya yang masih perlu disesuaikan adalah yang pertama kita harus memperhatikan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di proyek atau pabrik kita. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup ya, mencakup tentang aturan-aturan program K3 yang ada yang berlaku bagi seluruh personil termasuk semua orang yang berada di dalam lokasi lingkungan pabrik kita. Nah, kemudian definisi menjelaskan istilah singkatan yang dipakai di dalam prosedur kita, meliputi mungkin daftar istilah dan seterusnya. Kemudian dokumen acuannya apa saja yang mendasari atau melengkapi harus dibaca, diikuti sesuai dengan derajat kekuatannya. Nah, yang kelima adalah ketentuan dan prosedur yang ada itu seperti apa saja, itu diperincikan semuanya di dalam prosedur K3 yang nanti akan kita sesuaikan dengan masing-masing kondisi yang ada di dalam kerja kita. Oke, next selanjutnya adalah implementasi SMK 3 di proyek atau di perusahaan. Bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah pemenuhan persyaratan secara administrasi, kemudian melakukan koordinasi atau kerjasama sebaik-baiknya dengan semua pihak yang berkaitan dengan K3, baik itu Perkes, Depnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian konsultan K3 ataupun ahli K3 yang ditunjuk oleh perusahaan di dalam panitia pelaksana K3 atau P2K3, ya itu yang berkaitan dengan. Kemudian yang ketiga melakukan pengawasan dan atas pelaksanaan program K3 yang ada, jadi ada bentuk pengawasannya juga terhadap program K3 yang telah dilakukan. Yang keempat, pelatihan dan penjelasan K3 yang diterapkan di dalam perusahaan. Jadi ada pelatihannya untuk sosialisasi pada semua pekerja agar bisa memahami apa saja
instruksi-instruksi yang diberikan di dalam program ketiga yang kita lakukan. Yang kelima, penyediaan dan penggunaan fasilitas penunjang program ketiga. Jadi penyediaannya semua harus ada, fasilitas-fasilitas penunjangnya harus sudah disiapkan oleh perusahaan. Ini merupakan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung pelaksanaan K3 yang ada di tempat kerja. Ya, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan implementasi ya SMK3 di dalam proyek kita. Pemenuhan persyaratan secara administrasi melakukan penutupan Aztek ya, diambil formulir, isi, lengkapi dulu, kembalikan, bayar premi, asuransi tenaga kerjaan, dapatkan bukti beserta papan nama yang dan rekomendasi asuransi tenaga kerja, semua filenya, buktinya dipelihara. Jadi ini harus dilakukan sebagai syarat ya, secara administrasi. Jadi ada perlindungan asuransi tenaga kerja. Ya, yang kedua, melapor ke kantor wilayah Departemen Tenaga Kerjaan atau Kementerian Tenaga Kerjaan setempat ya. Kita ambil formulir untuk wajib lapor, isi, lengkapi, ajukan, dapat persetujuan atau izin dari Dinaker, baru kita bisa melakukan pengurusan secara administrasi. Selanjutnya, pengurusan asuransi, CAR, dan PA sesuai dengan persyaratan kontrak, polis asuransi dan nilai pertanggungjawaban yang jelas, berapa, kemudian bukti-bukti pembayaran itu juga harus menjadi dokumen penting bagi perusahaan bahwa perusahaan ataupun tempat kerja kita telah melindungi tenaga kerja dengan salah satunya adalah perlindungan secara asuransi ya. Kemudian yang keempat, perizinan instansi yang berwenang ya, jadi harus ada izinnya juga selain DMB atau izin bangunan juga ada izin operasionalnya. Ya, jadi ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing daerah. Kemudian tersedianya IP atau IMB ini salah satu syaratnya, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian pemberitahuan ke izin instansi atau lurah, camat, bupati, wali kota atau kepolisian. Kemudian izin penggunaan lahan lalu lintas berat untuk pembangunan ya dari dinas PU, pekerjaan umum setempat. Kemudian izin layak pakai peralatan utama ya, seperti proyek, rekomendasi, Depnaker, dan seterusnya. Kemudian izin pengadaan atau penyimpanan penggunaan bahan peledak jika diperlukan bahan-bahan yang berbahaya tadi, maka harus ada izin ya untuk pengadaan. Ya, harus ada pengawasan dari pihak yang berwenang. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan implementasi di dalam bentuk melakukan koordinasi ya atau kerjasama sebaik-baiknya. Nah, ini meliputi berbagai macam ya. Ada penggunaan jasa, konsultan pengawas, ya mitra kerja, perwakilan pekerja, ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan koordinasi atau kerjasama, maupun penjabat instansi yang berwenang setempat seperti Depnaker, kepolisian, rumah sakit, dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengawasan dan pelaksanaan program ketiga ya. Yang pertama adalah melakukan inspeksi atau patroli harian atau mingguan. Nah, adalah kemudian pencatatan ini terkait dengan laporan kejadian penanganannya, ya meliputi kecelakaan ringan dan kecelakaan berat, termasuk juga kecelakaan, termasuk korban yang meninggal ya. Kemudian kecelakaan peralatan berat dan penyakit umum atau penyakit khusus, kemudian kejadian yang membahayakan. Jadi tidak hanya kasusnya saja, tapi juga kejadian yang membahayakan juga kita catat dalam laporan kejadian ya terkait dengan pengawasan pelaksanaan program ketiga yang ada. Yang ketiga, kita mengirimkan laporan bulanan rekap pelaksanaannya ke PJPU, kemudian kita laporannya, termasuk laporan jenis jumlah kecelakaan kerjanya apa saja, apakah sudah dikaji datanya sebelumnya, itu juga harus kita perhatikan sebelum kita kirimkan laporan bulanan sebagai rekap pelaksanaan program ketiga kita. Nah, ini penanggung jawabnya juga harus kita lampirkan untuk pelaksanaan laporan bulanan rekap pelaksanaan program ketiga kita. Nah, jadi laporan bulanan ini merupakan bagian dari kumulasi atau gabungan ya dari laporan inspeksi ya selama harian dan mingguan. Jadi rekapannya itu dalam laporan bulanan pelaksanaan program ketiga di tingkatan proyek atau pelaksanaan di kita. Next, selanjutnya kita akan membahas bagaimana implementasi SMK3 di dalam proyek kita dalam bentuk pelatihan dan penjelasan ketiga. Nah, pelatihan itu sangat penting, sosialisasi agar semua orang yang berada di lingkungan kerja kita memahami ya penerapan K3 di tempat kerja kita. Nah, yang pertama adalah melakukan pelatihan K3 manajerial atau SMK3 dan keahlian AKK3, ya, ahli K3.
bagi anggota tadi ya panitia pengawas ketiga di pusat PJPU dan PPU. Nah, maksudnya ini bagian pengawasnya ya yang sudah ditunjuk oleh perusahaan yang tadi kita sudah sampaikan berdasarkan undang-undang. Jadi ini harus dilakukan pelatihannya. Nah, yang kedua adalah pelatihan umum ketiga ya, teknis berjenis pekerjaan untuk pegawai yang bertugas di proyek-proyek kita. Ketiga teknis meliputi ketiga dalam pekerjaan, peralatan berat, konstruksi, perkakas bertenaga, beton, perancang, backlisting, galian, timbunan tanah, elektrikal, mekanikal, plumbing, finishing dalam, finishing luar, pembersihan, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan material. Nah, ini termasuk di dalam pelatihan K3 secara teknis. Jadi dia sudah lebih spesifik ke bagian masing-masing jenis pekerjaannya. Yang ketiga adalah pelatihan khusus K3 di proyek. Meliputi yang pertama adalah pelatihan rencana prosedur K3 tersebut diikuti oleh anggota tadi P2 K3, panitia pengawas K3. Pelaksananya mandornya siapa, kemudian set manager subkontraktor dilaksanakan di awal dan dilakukan di tengah periode proyek untuk penyegaran. Jadi dilakukan di awal sebagai persiapan, dilakukan di tengah proyek untuk merefresh atau mengingat kembali ya. Kalau di akhir itu namanya evaluasi, ya. Itu bukan pelatihan. Oke, yang B adalah penjelasan ketiga untuk setiap kegiatan tertentu yang diperkirakan mempunyai risiko kecelakaan, penyakit. Penjelasan latihan ini atau peragaan dapat diberikan secara langsung singkat oleh pengawas, tukang pekerja atau operator pada saat sebelum dimulai pekerjaannya. Ini untuk disampaikan supaya mereka dapat berhati-hati sebelum melakukan pekerjaannya agar lebih safety. Next selanjutnya adalah bagaimana penyediaan dan penggunaan fasilitas penunjang program K3. Yang pertama adalah promosi K3, antara lain dengan melakukan pemasangan bendera K3 ya, paling berada di sisi paling kanan jika dilihat dari depan, ini benderanya ya, kemudian bergandengan dengan bendera Indonesia, dan bendera Wika ya, sisi paling kiri dilihat dari depan dengan ketinggian kurang lebih 3,5 meter, jaraknya masing-masing 2 meter. Kemudian spanduk berisi tentang utamakan keselamatan K3, papan-papan tanda atau signboard berisi tentang slogan-slogan K3, berupa gambar-gambar pamflet berisi peringatan tentang bahaya kecelakaan kerja. Kemudian penyakit kerja juga disampaikan di dalam slogan ini ya di lokasi pekerjaan. Ajakan untuk memperhatikan K3 dan papan tersebut dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat, yang mudah diamati ya, dan tepat kepada sasarannya siapa saja. Nah, ini merupakan bentuk penyediaan penggunaan fasilitas penunjang program K3 dalam bentuk promosi K3. Next, selanjutnya adalah bagaimana fasilitas penunjang program K3 yang meliputi APD ya, penyediaan APD seperti helm, sarung tangan, ya, sabuk penyelamatan, ya, masker anti debu, masker anti gas beracun, kacamata, kemudian pelampung dan lain seterusnya yang harus dipakai sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi APD yang digunakan ini harus sesuai dengan jenis pekerjaan dengan risiko masing-masing. Yang kedua, fasilitas P3K ya, meliputi kotak P3K, petugasnya harus ada juga, manual P3K juga harus sesuai dengan jumlah pekerja dan lokasi pekerjaannya. Jadi jangan sampai terlalu jauh juga. Nah, kemudian penyediaan APAR ya atau ada alat pemadam api ringan, jenis dan jumlahnya harus sesuai dengan fungsi ruangannya juga. APAR dipasang di kantor, gudang BBM, gas material, alat, bengkel, gudang bahan berbahaya lainnya. Asrama karyawan juga nih harus ada ya untuk penyediaan aparnya. Tiap lantai bangunan juga harus disediakan. Nah, kemudian pagar jaring pengaman dipasang di tepi-tepi lubang juga ya untuk tepian lantai yang bertingkat juga dipasang pengaman. Tepi lubang galian juga harus dipasang supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam lubang. Kemudian penanggal petir untuk bangunan yang tinggi, kemudian pembuatan perawatan pengaturan penggunaan jalan kerja, kemudian rambu-rambu peringatan ya, tanda-tanda bahaya ya, termasuk juga peringatan terkait dengan petunjuk ya, rambu-rambu petunjuk ya, misalnya dengan ketinggian listrik dan seterusnya. Kemudian rambu larangan ya terkait dengan misalnya selain bertugas dilarang masuk, kemudian larangan membawa bahan berbahaya, larang merokok dan gurau dan seterusnya. Ini merupakan fasilitas penunjang program K3 yang harus ada di tempat kerja. Nah, itu adalah implementasi dari keseluruhan program K3
SMK 3 di dalam proyek ataupun di lingkungan kerja kita. Jadi memang kalau kita simpulkan tidak terlalu banyak sebenarnya, ada 5 hal saja terkait dengan ini, dengan kegiatan kita. Ya, jadi pemenuhan persyaratan administrasi, kemudian melakukan koordinasi kerjasama sebaik-baiknya dengan semua pihak yang berhubungan dengan ketiga, kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan program ketiga yang ada, pelatihan penjelasan ketiga, yang terakhir adalah penjelasan penggunaan fasilitas penunjang. Nah, ini adalah implementasi dari keseluruhan SMK 3 yang ada di proyek ataupun kegiatan. Nah, nanti terkait dengan pembahasan lebih detail kembali ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Ini adalah pengantar dari saya terkait dengan bagaimana rencana atau implementasi sistem manajemen ketiga di proyek atau perusahaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua.